Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba mengupas materi tentang jenis produk hukum yang dilakukan fasilitasi dan evaluasi. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Berikut adalah kita akan bahas tentang jenis produk hukum yang dilakukan fasilitasi dan evaluasi. Namun, sebelum kita masuk dalam pembahasan jenis produk hukum tersebut, ada baiknya kita membahas tentang bagaimana definisi fasilitasi dan evaluasi. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, dan kerjasama, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi, serta Menteri Dalam Negeri dan atau gubernur kepada kabupaten kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan. Selanjutnya, evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikutnya, dalam pasal 87 Permendagri nomor 80 tahun 2015 menyebutkan bahwa Ayat 1, pembinaan terhadap perancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Kemudian pada ayat 2, pembinaan terhadap perancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten kota dilakukan oleh gubernur. Kemudian dalam pasal 88 menyebutkan bahwa ayat 1, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dilakukan fasilitasi terhadap perancangan peraturan daerah sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian ayat 2, fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan daerah
yang dilakukan evaluasi. Kemudian ayat 3, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah, rancangan peraturan bersama kepala daerah, atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan. Kemudian pada ayat 4, fasilitasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan kepala daerah yang dilakukan evaluasi. Kemudian pada ayat 5 menyebutkan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, rancangan peraturan bersama kepala daerah, atau rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten kota. Sahabat PHD, masih dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam pasal 91 tentang evaluasi menyebutkan bahwa pada ayat 1, Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dan Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten kota sesuai dengan antara lain A. Undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan B. Peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut pada ayat 2 menyebutkan evaluasi rancangan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas A. RPJPD, B. RPJMD, C. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kemudian yang D disebutkan pajak daerah, E. retribusi daerah, dan F. tata ruang daerah. Kemudian pada ayat 3 menyebutkan evaluasi rancangan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf V antara lain A. rencana pembangunan industri, dan B. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa. Kemudian dalam pasal 93 ayat 3 menyebutkan bahwa evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi. Kemudian dalam pasal 95 menyebutkan bahwa ayat 1, Bupati atau Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten kota kepada Gubernur paling lama 3 hari sebelum ditetapkan oleh Bupati Wali Kota yang mengatur tentang A. RPJPD, B. RPJMD, C. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kemudian yang D tentang pajak daerah, E. retribusi daerah, F. tentang tata ruang daerah. Kemudian yang G rencana pembangunan industri kabupaten kota, dan H tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa. Kemudian pada ayat 2 menyebutkan Bupati Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan Bupati Wali Kota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur
paling lama 3 hari sebelum ditetapkan oleh Bupati Wali Kota. Selanjutnya, dalam pasal 96 menyebutkan bahwa ayat 1, rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati Wali Kota. Kemudian ayat 2 menyebutkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten kota tentang A. Pajak daerah dan retribusi daerah. Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dan tentang tata ruang daerah, Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang. Selanjutnya, pada ayat 3 menyebutkan konsultasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam bentuk penyampaian keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten kota untuk dilakukan pengkajian. Selanjutnya, pada ayat 4, konsultasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada Menteri Dalam Negeri dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang jenis produk hukum daerah yang dilakukan fasilitasi dan evaluasi. Semoga materi ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya dan menjadi inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.